Yo guys, kali ini saya akan menceritakan tentang pemberontakan anti-ISIS dalam tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya Dido Mahendra Satrio Aditya Putra, asal dari SMA Kesatria 1 Semarang, kelas 12 semester 4, absen 13. Ya, sebelum memasuki ceritanya, saya harap untuk subscribe dan like video ini biar channel ini bisa meningkat lagi. Oke, ya kita langsung ke materinya. Video pemberontakan anti-ISIS. Apa sih yang dimaksud tentang pemberontakan anti-ISIS itu? Peristiwa anti-ISIS adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh anti-ISIS, seorang mantan perwira KMIL yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut anti-ISIS, para perwira ABRI dari kalangan mantan anggota KMIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya dijalani oleh pemerintah. Peristiwa anti-ISIS bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Kapan sih bagi Revolusi Nasional Indonesia saat peristiwa anti-ISIS itu pada tanggal 15 April 1950 itu penangkapan anti-ISIS. Yang kedua itu 5 Agustus 1950 penyerangan terhadap pasukan KL atau KML. Di mana sih lokasi tersebut? Lokasinya berada di Makassar dan Jakarta. Dan bagaimana sih hasilnya dari peristiwa anti-ISIS itu? Hasilnya adalah penangkapan anti-ISIS pada tanggal 15 April 1950, pembasmian pasukan KL atau KML pada tanggal 5 Agustus 1950, dan percepatan integrasi negara-negara bagi Republik Indonesia Serikat dan ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Siapa saja yang terlibat dalam pemberontakan anti-ISIS? Pihak terlibat dalam pemberontakan anti-ISIS: ABRI dari Indonesia, KNIL KL dari Belanda, dan tokoh pemimpin dari ABRI adalah Alois Kawilarang dan Hamengkubuwono IX, dan tokoh dan pemimpin dari KNIL adalah anti-ISIS. Kenapa dampak pemberontakan anti-ISIS itu terjadi? Karena menyebabkan semakin kuatnya tuntutan agar negara Indonesia Timur dibubarkan dan bergabungkan NKRI atau panggilnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelaskan awal gerakan anti-ISIS. Anti-ISIS adalah seorang mantan perwira KMIL yang bergabung menjadi perwira ABRI dalam kurung ABRI. Kemudian beliau diterima sebagai perwira ABRI. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Makogunta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Namun kemudian beliau justru menggerakkan pasukannya dari para mantan perwira KL atau KNL lainnya untuk menyerang markas ABRI dan menyandra sejumlah perwira ABRI termasuk Letkol Ahmad Yunus Makogunta. Setelah menguasai Makassar, beliau menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar para
perwira ABRIS dari kalangan mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Aziz agar segera datang ke Jakarta, karena apabila beliau tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan mengebom kota Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah tersebut juga meminta agar Andi Aziz mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Tetapi ultimatum tersebut tetap juga tidak diindahkan. Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang. Dan akhirnya pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz datang ke Jakarta dengan perjanjian dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa beliau tidak akan ditangkap. Tetapi ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, beliau justru langsung ditangkap. Itulah awal pergerakan dari Andi Aziz. Dan sekarang jelaskan pertempurannya. Gerakan ini diawali dengan kegiatan pasukan ABRIS dan Gorabri yang diganggu oleh KL atau KNIL dan kerap kali melakukan provokasi serta konflik dengan pasukan ABRIS. Pertempuran keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus 1950. Tentara KL atau KNIL berhasil ditaklukkan oleh ABRIS dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ya, itulah materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian materinya yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sampai bertemu di lain hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, see you the next time and goodbye.